Pembekalan MK. Lu aja kan Ketua MK mekanisme jujur. Ketua MK Lu dipecat. itu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Bukan pribadi. Lu kalau udah kalah malu, sembunyi lu harusnya tahu nggak? Gak ada bos. Sembunyi lu harusnya. Malu bos. Gua Udah lu aja nggak mampu ngalahkan gua. Lu kan berani. Bos, 1 bulan kali 5 tahun. Bos, dan kalau jauh bos di sini bos. Kita lihat segmen. Lu lihat dulu. Nanti di luar ya. 60.000 amplop lu gua nggak tahu. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemerat BUMN boleh. Lu bilang gua pemerat boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Apa ya? Kira gua ini tak gua. Kira gua. Kalau misalnya nanti, besok misalnya, selisihnya 30%, antara juara dengan ranking 1 dengan ranking 2 selisihnya 30%. Misalnya 55 sama 25 kan 30%. Ya kan? Kalau 30% itu, dia harus membuktikan kecurangan sistematis di 250.000 sampai 300.000 TPS lah. Sanggup nggak membuktikan itu? Kalau cuma 1-2 TPS ada kejanggalan, jangan diklaim di seluruh TPS terjadi seperti itu. Karena jarak yang begitu jauh, dia harus buktikan itu Betul. di 300.000 TPS. Karena Jangan-jangan saksinya dia nggak ada di 300.000 Iya. TPS. Karena pembuktian itu harus detail. Kan nggak bisa cuma duduk, oh ada terjadi di TPS ada terjadi begini, berarti Iya. seluruh Indonesia terjadi begini. Oh, belum. Nggak tentu. bisa. Kalau hanya 1-2 itu sama kayak dia. Masalah mereka kadang-kadang dianggap harus jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Kamu yang punya masalah dianggap jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sudah terbukti berkali-kali masalah Anda tuh benar-benar cuma masalah Anda, tidak jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya ini kalau kita bicara desain gini. Pemilu serentak-serentak ini siapa sih yang desain? Temannya Bang Kodari. Yang menggugat itu tahun 2013 Bang Effendi Ghazali. Oh, Effendi Ghazali, ya, oke. Emang Ya udah, benar. semua kayak gini tuh didesain oleh Effendi Ghazali kan bukan. Enggak. Dia datang waktu itu dengan pikiran sendiri yang idealistik. Ya kan? Kalau misalnya ada PJ sekarang, itu adalah konsekuensi dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Bahwa pilkada akan dilaksanakan serentak tahun 2024. Dan itu adalah desain teman-teman DPR, desain seluruh partai politik. Iya kan? Dan partai politik dominannya siapa? 2 periode ini. Inisial PDI Perjuangan, Nah. PDIP. PDIP. Ketika Inisial PDIP. PJ-PJ ini ditunjuk, mulai ditunjuk lebih dari 100 PJ tahun 2022, semua dalam kerangka berpikir bahwa Pak Jokowi ada di belakang Ganjar. Benar nggak? Ya. Kalau PJ-PJ didesain, berarti ada lebih dari 100 PJ didesain dengan kerangka berpikir Pak Jokowi masih berada di belakang Ganjar. Apakah waktu itu desain PJ-PJ untuk menguntungkan Ganjar? Ya kalau Berani dibalikin jawab jadi nggak? begitu. Nah, Jadi desain PDIP dong kalau begitu. berarti itu desainnya apa? Desain Ganjar jangan-jangan gitu. Hampir sebulan pasca pemilu 2024, sengkarut terkait hasil pemilu semakin riuh. Keriuhan ini seiring dengan semakin banyaknya informasi tersebar di media massa dan di media sosial yang memperlihatkan terjadinya kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu 2024 terlihat di perolehan suara. Banyak bukti diperlihatkan oleh masyarakat terjadi penggelembungan suara untuk paslon 02. Ternyata, penggelembungan atau penambahan suara tidak hanya disebabkan oleh sirekap yang tidak berfungsi. Menurut pengamat politik EF Saifullah Fatah, terdapat 5 modus penambahan suara di pemilu 2024. 2. Penggelembungan suara tanpa C hasil. 3. Penggelembungan suara berbasis C hasil. 4. Memindahkan suara pemilih lambang partai. 5. Memindahkan suara tidak sah ke paslon atau ke partai atau ke caleg tertentu. Penggelembungan suara melebihi DPT. KPU telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024, yakni dalam satu TPS maksimal 300 orang. Surat suara sendiri di tiap TPS diberi sebanyak 102% dari jumlah PDT di TPS tersebut. Penambahan 2% ini disebabkan untuk pemilih tambahan atau disebut DPTB, yaitu orang yang menumpang memilih di TPS daerah lain. Modus ini mengakibatkan penggelembungan suara lebih dari 500 suara, padahal jumlah DPT maksimal hanya 300 pemilih. Penggelembungan suara tanpa C hasil.
C-hasil adalah dokumen rekapitulasi suara hasil pemungutan suara dari satu TPS. C-hasil adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan para saksi. Maksud dari modus ini adalah penggelembungan atau penambahan suara terjadi tetap tidak sesuai dengan C-hasil. Artinya, ada suara siluman. Ini diketahui dari laporan Sirekap yang menunjukkan satu partai mendapat suara yang cukup banyak, padahal terlihat di C-hasil tidak ada satupun caleg di partai tersebut. Penggelembungan suara berbasis C-hasil. Modus operandi ini terjadi khusus di pemilihan presiden. Dokumen C-hasil untuk Pilpres disebut C-hasil PPWP. Dokumen ini terdiri dari 3 halaman dan setiap halaman ditandatangani oleh semua petugas KPPS dan saksi. Bukti yang ditemukan EF Saipullah Fatah, modus ini caranya dengan memalsukan halaman kedua dari C-hasil PPWP, yaitu halaman yang berisi perolehan suara ketiga capres dan cawapres. Modus ini diketahui tanda tangan yang ada di halaman berbeda yang ada di halaman 1 maupun halaman 3. Pemalsuan ini untuk mengubah data perolehan suara. Memindahkan suara pemilih lambang partai. Sebagaimana diketahui di pemilu 2024 suara dianggap sah jika 1. Memilih caleg saja, 2. Memilih lambang partai saja, 3. Memilih caleg dan lambang partai. Suara ini sering tidak diperhatikan oleh caleg karena mereka lebih fokus memperhatikan perolehan suara mereka sendiri. Kelengahan ini dapat dimanfaatkan dengan cara memindahkan suara partai ke partai atau caleg lain. Memindahkan suara tidak sah ke paslon, caleg atau partai. Modus ini ramai dibicarakan saat ada video pendek yang memperlihatkan modus memindahkan suara tidak sah menjadi suara PSI. Sementara suara PSI dipindahkan menjadi suara tidak sah, sehingga total jumlah pemilih tetap atau tidak berubah. Demikian 5 modus pencurian suara di pemilu 2024. Modus-modus ini disampaikan EF dengan menyampaikan data atau bukti yang diterima. Teman-teman coba lihat. KPU mengakui kesalahan, fine. Apa kemudian respon terhadap kesalahan itu? Minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuma minta maaf. Usulan yang diajukan oleh Bang PJ itu menjadi relevan. Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya kau minta maaf itu. Sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha, kita minta maafnya di situ aja. Terus yang kedua yang paling bahaya ini, akibat tindakannya sudah menimbulkan dampak. Bagaimana dia mengkonversi dampak yang timbul dari tindakannya itu? Aduh, secara psikologis kemudian orang sudah mengatakan, ini sudahlah, ngapain kita ikut-ikut lagi? Nah, kalau dampak itu dikonversi, apakah KPU mau bertanggung jawab terhadap itu? Itu kalau dibaca adalah di DKI Jakarta, kota administratifnya saya tutup, sampai TPS-nya semuanya kami punya. Dan ini yang tadi saya bilang, seluruh datanya itu berasal dari datanya KPU. Jadi pakai data KPU sendiri nih, belum dibandingkan dengan datanya Kawal Amin. Di situ kelihatan, nomor 1 di situ talanya 108, nomor 2 paslonnya 74, nomor 3 16, kemudian berubah. Yang nomor 1 tetap 108, nomor 2 kemudian jadi 748. Jadi ditambahkan itu. Jadi angkanya di situ akhirnya bisa ribuan itu. Ini enggak dari 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 TPS aja bisa 6 ribuan lebih. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi teman-teman, ini betul-betul bukan sekedar salah menulis. Karena mestinya, contohnya gini, mestinya IT atau Artificial Intelligence yang ada dalam sistem IT-nya KPU, itu dia bisa membaca. Kalau di atas 300, mestinya itu nggak bisa diinput. Tapi itu bisa diinput di atas 300. Itu kalau tidak sistemnya memang dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu. Dan itu masalah kecil, bukan masalah besar. Jadi kalau masalah fundamental kayak begitu saja KPU tidak bisa melakukan, ya pantas saja kalau kita mencurigai ada indikasi kuat membangun sistem yang memang sudah diotomatisasi. Itu keterangannya. Kami melakukan khusus di Kota Bandung. Ada hasil yang menarik. Ini nanti akan diserahkan kepada tim. Nah, datanya begini.
Di Bandung, kita mencoba memotret kota Bandung. Dan yang kita potret baru 2% dari populasi TPS. Dan hasilnya ditemukan penggelembungan suara yang kira-kira di atas 2%. Baru 2% dari populasi, kecurangannya itu adalah 2% sampai 3% dari jumlah suara itu. Jadi kebayang itu. Itu baru 2% populasi, hasilnya kecurangannya itu 2 sampai 3%. Jadi kalau sudah 100% di Kota Bandung, kita bisa perhitungkan. Jadi kira-kira penggelembungannya yang di bawah di populasi 2% yang hasilnya 2% sampai 3% itu udah 1.500. Jadi kalau 100% dibagi 20 dikali aja 50. Ada puluhan ribu. Baru Kota Bandung aja. Dan sekarang ada pola lain. Karena ini sudah ketahuan loncatannya 600, 700, 800 kira-kira di angka itu ya. Sekarang ini penambahannya itu dilakukan, kami menduga gitu ya, berdasarkan potret, itu 100-100 setiap TPS. Ada pola, bos. Ini liciknya luar biasa. Atau biasa di luar.